Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di bawah mata tetua itu, Wang Lin merasa dia transparan dan tetua itu bisa melihat segalanya. Tetua itu mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, lalu bertanya, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" Jantung Wang Lin masih berdebar kencang dari satu pandangan itu. Dia dengan cepat menjawab, "Murid ini kembali larut malam. Pagi ini, ketika saya pergi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Saudara Liu memberitahu saya bahwa Penatua sedang mencari saya." Wajah Penatua Sun suram. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin. Dengan satu langkah, mereka menghilang dalam awan berwarna pelangi menuju kamar Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat. Wang Lin merasa seperti tercekik, tetapi untungnya, perjalanannya sangat singkat. Ketika mereka tiba di kamar Wang Lin, Penatua Sun melemparkan Wang Lin ke samping dan memindai ruangan dengan Divine Sense-nya. Apa ini? Elder Sun pindah ke samping tempat tidur Wang Lin dan menemukan labu yang digunakan Wang Lin untuk menyimpan mata air. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Penatua Sun mempelajarinya untuk waktu yang lama, lalu dia menoleh ke Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apa yang kamu simpan di labu ini?" Wang Lin mencoba pura-pura bodoh dan berkata, "Tetua, labu ini diisi dengan mata air dari gunung. Mata air ini sungguh menakjubkan. Setiap kali saya lelah, yang harus saya lakukan hanyalah minum sedikit dan saya akan segera merasa segar. Ketika saya masih kecil, saya membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa semua yang digunakan oleh makhluk abadi itu baik. Aku bahkan tidak menyangka mata air menjadi luar biasa ini. Tetua, jika Anda menginginkan mata air ini, ada 10 tong penuh dengannya di rumah persediaan. Masing-masing tong itu seukuran rumah. Air itu semua diambil olehku." Elder Sun membuka labu itu dan mengendusnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia dengan penuh semangat berkata, "Siapa yang menanyakanmu tentang mata air? Cepat, beritahu aku di mana kamu menemukan labu ini." Wang Lin tercengang. Dia dengan polosnya bertanya, "Elder, ada apa dengan labu tersebut? Saya melihatnya mengapung di sungai ketika saya pergi untuk mengambil air. Saya pikir itu terlihat cukup bagus, jadi saya memancingnya keluar dari air." Elder Sun menyipitkan matanya dan menatap Wang Lin dalam-dalam. Dia menyentuh labu dan berpikir, ada sejumlah besar energi spiritual di dalam labu ini. Jika seorang manusia meminum air yang tersimpan di labu ini, sementara mereka tidak dapat menyerap banyak energi spiritual, itu masih akan menyegarkan mereka. Dia sepertinya tidak berbohong. Labu ini sama sekali tidak berguna baginya. Jika ini digunakan untuk membuat pil abadi, efeknya pasti bagus. Ada kemungkinan besar bahwa kematian rumput biru dan bunga malam ungu ada hubungannya dengan labu tersebut. Mungkin mereka musuh alami. Masalah ini tidak dapat dipastikan tanpa pengujian lebih lanjut. Menghentikan pikirannya di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dengan hati-hati menatap labu tersebut. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Wang Lin. "Wang Lin, kamu benar-benar berani. Anda berani berbohong kepada seorang tetua. Sepertinya Anda tidak ingin tinggal di Heng Yue Sekte lagi." Wang Lin menunjukkan wajah bingung. Dia dengan cepat menjawab, "Elder, saya tidak berbohong kepada Anda. Benar-benar ada 10 tong penuh dengan mata air di rumah pemasok." Tanpa membiarkan Wang Lin selesai berbicara, Tetua Sun tertawa marah dan berkata, "Kamu masih bertingkah lugu denganku. Saya bertanya tentang labu. Labu ini terlihat seperti baru saja dipatahkan dari sulurnya. Wang Lin, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memberitahu saya di mana Anda mendapatkan labu ini, atau saya akan menendang Anda keluar dari Sekte Heng Yue hari ini." Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi marah. Ekspresinya menunjukkan keinginan untuk bertarung dan berteriak, "Jadi bagaimana jika saya diusir? Di sini, di Sekte Heng Yue, yang telah saya lakukan hanyalah mengambil air untuk mengisi 10 tong itu. Sering kali saya tinggal lebih dari seminggu sebelum saya bisa makan. Jika bukan karena ubi jalar yang diberikan ibuku padaku, aku pasti sudah mati kelaparan. Ini bukan kultivasi,
ini hanya penyiksaan. Saya menghabiskan banyak upaya untuk memancing labu itu keluar dari sungai. Jika Anda menginginkannya, ambillah saja. Mengapa saya mengatakan saya berbohong kepada Anda? Apa hubungan labu yang masih merambat dengan saya? Mungkin seseorang mematahkannya dari pohon anggur dan melemparkannya ke dalam air. Anda menanyai saya, tetapi siapa yang akan saya tanyakan? Penatuasun melihat ubi jalar yang tersisa, lalu melihat ke labu. Dia merenung sedikit dan berpikir, meskipun saya ingin labu ini, mencuri harta seorang murid kehormatan dan kemudian mengusirnya akan terlalu memalukan. Akan sangat buruk jika berita ini menyebar. Reputasi saya akan hancur, dan jika orang lain di sekte itu mengetahui tentang labu ini, saya tidak akan bisa mencegah mereka untuk mengambilnya. Anak ini masih berbohong padaku. Harus ada lebih banyak labu seperti ini. Jika saya bisa mendapatkan semuanya, keterampilan pembuatan pil saya akan naik ke level lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut dan berseru, "Kamu benar-benar kasar, Nak. Saya tidak tahu bahwa Anda tidak bisa makan selama seminggu penuh. Sekarang setelah saya mengetahui masalah ini, saya akan mengatasinya." Bahkan murid kehormatan masih murid dari Heng Yue Sekte. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Wang Lin masih marah. Dia dengan dingin tertawa sendiri, tapi dengan ramah berkata, "Wang Lin, aku ingin labu ini, tapi aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Apakah Anda ingin menjadi penolong saya?" Wang Lin bergumam, "Saya tidak mau. Pembantu sama dengan seorang hamba. Jika ayah saya tahu saya yang menjadi pelayan, dia akan memukuli saya sampai mati." Penatuasun hampir kehilangan kesabaran. Dia ingin memukulinya sampai mati sebelum ayah Wang Lin bisa. Meskipun dia berada di bawah generasi kedua, jika dia mengatakan dia mencari penolong di sekte, semua murid kehormatan akan bergegas untuk posisi itu. Menelan amarahnya, dia berteriak, "Baik, saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Aku akan pergi memberitahu patriark sekarang. Anda mengemasi barang-barang Anda, lalu tunggu saya di kebun saya." Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dari kamar Wang Lin. Dengan satu langkah, awan muncul saat dia menuju langsung ke arah patriark. Ketika dia pergi, ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mencibir dalam hati, orang tua ini memiliki motif tersembunyi. Di permukaan, dia menerima saya sebagai murid, tetapi kenyataannya, dia hanya ingin lebih banyak labu. Wang Lin merenungkan ini sebentar, lalu terkekeh. Dia hanya ingin beberapa labu. Ada banyak labu di gunung. Dia hanya harus merendam sedikit air dengan manik-manik. Sekarang ada kesempatan untuk menjadi murid batin, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi dengan benar. Setelah memikirkannya, dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan banyak ubi untuk Zhang Hu. Dia kemudian mulai berjalan menuju halaman Elder Sun. Kali ini, dia tidak mengumumkan kedatangannya dan langsung berjalan ke halaman. Pemuda berpakaian putih, yang sedang duduk di atas pohon, tidak menghentikannya. Dia sudah menerima berita bahwa Tetua Sun telah menerima Wang Lin sebagai muridnya. Pemuda itu tertawa, berkata pada dirinya sendiri, seorang guru sampah menerima murid sampah. Ini sangat pas. Setelah menunggu beberapa saat di taman, Tetua Sun kembali dengan ekspresi gelap. Wajahnya penuh amarah. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan sang patriark tentang masalah tersebut, beberapa saudara laki-laki niknya. Dia berpikir, tunggu sampai saya mendapatkan semua labu dan membuat pil abadi yang akan sangat meningkatkan kultivasi saya. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa nanti. Setelah memasuki taman, Penatuasun melihat Wang Lin dan mendengus, "Wang Lin, mulai hari ini, kamu adalah muridku, Sun Dazu. Anda harus berkultivasi dengan benar agar tidak mempermalukan nama majikan Anda." Dia melempar kantong kecil dan berkata, "Ini adalah identifikasi murid batin. Itu juga bertindak sebagai tas pegangan. Itu bisa menampung banyak hal. Pakaian dan instruksi Anda untuk metode kultivasi Anda disimpan di dalam. Lihat sendiri." Wang Lin dengan cepat mengambilnya. Dia sangat bersemangat, dan pikirannya dipenuhi dengan harapan orang tuanya. Kali ini, dia dengan sepenuh hati memanggil guru Sun Dazu. Sun Dazu menjawab dengan mendengus. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di ruangan di belakang. Anda tidak bisa pergi tanpa izin saya." Dengan pernyataan itu,
dia mengambil kerikil dan melemparkannya ke gerbang taman di belakangnya. Hanya ada cahaya ungu ketika kerikil itu menghantam gerbang dan itu hancur menjadi bubuk halus. Setelah pertunjukan ini, Sun Dazu menatap Wang Lin dengan dingin dan masuk ke kamarnya. Murid Wang Lin berkontraksi. Dia ketakutan. Dia memegang tasnya untuk dipegang dan memasuki kamarnya. Kamarnya kecil dan hanya berisi tempat tidur. Wang Lin tidak keberatan. Dia duduk di tempat tidur memeriksa tas yang dipegangnya. Kantong abu-abu kecil itu tidak terlihat istimewa. Wang Lin membalikkan tasnya di tanah dan beberapa benda jatuh. Ada satu set pakaian merah dan sebuah buklet kecil. Wajah Wang Lin berbinar. Dia mengambil buklet kecil itu dan dengan bersemangat membukanya. Di halaman pertama tertulis, 3 tahap kondensasi Qi. Dia membaca sampai tengah malam menggunakan cahaya lampu minyak. Dia menutup buku itu dan merasa dia memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang kultivasi. Buklet ini berisi 3 tahap konsentrasi Qi, yang dianggap sebagai tahap paling dasar. Dalam buklet tersebut disebutkan bahwa terdapat total 15 tahapan Qi condensation. Hanya setelah mencapai tahap ketiga seseorang dapat memperoleh akses ke metode untuk tahap selanjutnya. Yang disebut kondensasi Qi adalah untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengubah tubuh dan membangun fondasi untuk masa depan. Ini juga merupakan ujian seberapa baik bakat alami seseorang. Semakin berbakat seseorang, semakin cepat mereka dapat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Secara alami, kecepatan kultivasi mereka akan cepat. Namun, jika bakat seseorang rata-rata, mungkin mereka tidak akan pernah mencapai lapisan ketiga dalam hidup mereka. Beberapa bahkan tidak bisa mencapai lapisan pertama. Buklet 3 tahapan kondensasi Qi menjadi harta karun Wang Lin. Dia segera mengingat metode untuk 3 lapisan pertama dalam pikirannya. Dia duduk bersila dengan mata tertutup dan mulai bernapas dengan metode 1 panjang 3 pendek yang dinyatakan dalam buklet. 1 panjang berarti menarik napas dalam-dalam, sedangkan 3 pendek berarti menarik 3 napas pendek yang sepertiga panjang napas normal. Menggunakan metode pernapasan abnormal ini memungkinkan seseorang dengan cepat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Buku kecil tersebut menunjukkan bahwa saat pertama kali berlatih teknik pernapasan, mereka akan merasa seolah-olah ada semut yang merayap di dalam tubuh mereka. Ini disebabkan oleh energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh. Buku kecil itu mengatakan jangan gugup. Santai saja dan bayangkan diri Anda menjadi bukan apa-apa, lalu menjadi satu dengan langit dan bumi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin tanpa daya menemukan bahwa tidak hanya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia juga kehabisan napas karena pernapasan yang tidak normal ini. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa sebagian besar murid di sini memiliki banyak bakat dan buku kecil ini ditulis untuk mereka. Bakatnya hanya rata-rata. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Tapi dia tidak putus asa. Setelah mengambil beberapa napas, dia melanjutkan teknik pernapasannya. Malam berlalu dengan lambat. Saat pagi tiba, Wang Lin masih belum bisa merasakan energi spiritual memasuki tubuh ini. Kepalanya pusing karena tidak tidur sama sekali malam itu saat dia bangun dan membuka pintu untuk keluar. Di luar, ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma obat. Dia menarik napas dalam beberapa kali, tetapi tidak bisa menghilangkan kelelahannya. Dia merindukan labu berisi mata air. Jika dia bisa minum sebagian dari mata air itu, dia tidak akan selelah ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Dia sangat yakin di mana dia menyembunyikan manik-manik batu dan labu. Dia mencari hampir separuh gunung untuk menemukan lokasi terpencil. Bahkan jika itu terjadi di lokasi, mereka tidak akan menemukan hartanya. Dia berjalan ke kebun herbal sampai dia menemukan batu. Wang Lin duduk di atas batu dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia merasa seperti semut merayap di tubuhnya. Dia tercengang. Tepat saat dia akan melanjutkan, gurunya berteriak, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sana. Saya memberitahu Anda sekarang, tidak pernah menanam di kebun herbal." Wang Lin membuka matanya dan melihat Sun Dazu menatapnya dengan cemberut. Dia diam-diam bangkit dan meninggalkan kebun herbal. Sun Dazu dengan dingin mendengus, "Kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan lokasi yang bagus. Saya menanam herbal saya di sini karena memiliki energi spiritual paling banyak di taman, dan Anda datang dan menyedotnya. Jika salah satu tumbuhan ini mati karena ini,
bahkan nyawa kami tidak dapat mengimbanginya. Wang Lin memelototi Sun Dazu dan dengan hormat berkata, murid tidak tahu apa-apa. Murid tidak akan pernah berkultivasi di sini lagi. Ekspresi Sun Dazu kembali normal, lalu dia menambahkan, namun, jika kamu bisa menemukanku labu lain, sementara aku tidak bisa membiarkanmu berkultivasi di kebun herbal, aku bisa memberimu batu roh kelas rendah. Dengan itu, kondensasi Qi Anda akan jauh lebih mudah. Petik 2. Wang Lin menunduk. Ekspresi ejekan melintas di wajahnya, lalu dia berkata, murid bisa pergi memeriksa mata air di pegunungan lagi. Jika keberuntungan saya bagus, saya mungkin bisa menemukan yang lain. Sun Dazu merenung sedikit dan berkata, silakan lihat. Ingat, jika kamu membawakanku labu lagi, aku akan menghadiahimu dengan batu roh bermutu rendah. Wang Lin menatap Sun Dazu dan bertanya, apakah yang dikatakan guru itu benar? Jika saya membawa kembali labu, Anda akan memberi saya batu roh. Sun Dazu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat dia berkata, ya. Selama aku mendapatkan labu, aku akan memberimu batu roh bermutu rendah. Wang Lin diam-diam mencibir, tetapi di permukaan dia dengan hormat mengangguk sebagai jawaban. Tangan kanan Sun Dazu membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa patah kata, lalu dia melempar lengannya dan gerbang pun terbuka. Dia mengusap janggutnya dan berkata, silakan. Pergi sekarang dan cepat kembali. Wang Lin meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seragam merahnya menarik banyak perhatian dari para murid kehormatan. Wajah mereka penuh iri. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, dan memperhatikan siapa yang memakainya, ekspresi mereka langsung berubah menjadi aneh dan menjadi lebih iri. Jadi ternyata orang yang menjadi murid batin itu adalah dia. Ia menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri. Metode apa yang bisa dia gunakan kali ini? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Saya mengatakan dia pasti telah melakukan beberapa hal buruk untuk mendapatkan bantuan dari sesepuh. Orang seperti itu sama sekali tidak tahu malu. Ya, lihat saja wajah bodoh itu. Bahkan jika dia menjadi murid batin, dia akan tetap berada di bawah. Bagaimana kultivasi bisa begitu mudah? Sampah itu. Tidak masalah jika dia menjadi murid batin, kita seharusnya tidak peduli. Sampah adalah sampah, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan dipandang rendah. Sial, saya telah menjadi murid kehormatan selama 4 tahun dan belum pernah melidak tahu malu seperti dia. Mengapa orang yang lebih tua memilihnya? Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Anda baru berada di sini selama 4 tahun. Saya sudah di sini selama 12 tahun, tetapi mengandalkan keahlian saya sendiri. Lihatlah betapa sombongnya dia. Murid-murid dalam terus-menerus bertarung satu sama lain, jadi mari kita tunggu dan tonton acaranya. Semua kata-kata itu didengar oleh Wang Lin. Dia mengamati semua orang dengan tatapan dingin di matanya. Dia tidak cukup kuat saat ini, tapi dia bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Setelah beberapa saat, dia sampai di gerbang timur. Dia berlari di sepanjang jalan kecil sampai dia mencapai mata air. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyegarkan diri, lalu meminum sedikit minuman sebelum duduk dan mulai berpikir. Elder Sun duduk di pohon terdekat, mengutuk bajingan kecil ini. Dia bilang dia akan mencari labu. Aku tidak percaya dia benar-benar menunggu di sini sampai labu mengapung. Setelah Wang Lin pergi, Penatua Sun segera mulai membuntutinya untuk melihat apakah dia bisa melihat di mana Wang Lin menemukan labu itu. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin akan duduk dan mulai berkultivasi. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di kamarnya, tetapi tidak sepadat di kebun herbal. Berdasarkan pemahamannya, kondensasi Qi ini adalah seberapa banyak energi spiritual yang ada di tubuh seseorang. Meskipun dia hanya bisa menyerap sedikit demi sedikit sekarang, ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki seiring waktu. Apa yang diduga Wang Lin ternyata benar. Qi kondensasi hanyalah energi spiritual yang memasuki tubuh untuk membangun fondasi yang baik untuk masa depan. Wang Lin melanjutkan teknik pernapasan sampai tengah hari, lalu bangkit dan meregangkan tubuh. Dia masih belum merasakan sensasi semut yang merayap di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di samping mata air dan berpikir Elder Sun pasti tidak membiarkannya keluar tanpa alasan. Tetua pasti sedang memata-matai. Dia menyentuh perutnya dan dengan santai berjalan kembali ke sekte. Tetua Sun meledak dengan amarah.
Dia telah menunggu tanpa tujuan sepanjang pagi tanpa hasil. Dia bergumam, "Bajingan, orang tua ini akan memainkan permainanmu. Jika Anda tidak berhasil dalam 1 hari, maka saya akan menunggu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak cukup, saya akan menunggu setahun. Saya menolak untuk percaya Anda tidak memiliki labu lagi." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba di kebun ramuan sebelum Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin dengan santai masuk kembali. Sun Dazu mengelus janggutnya dan bertanya, "Murid, apakah Anda menemukan labu pagi ini?" Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Guru, murid menunggu sepanjang waktu di musim semi, tetapi tidak menemukan labu apapun. Aku akan menunggu di sore hari. Kalau begitu aku mungkin beruntung." Sun Dazu berpikir, Anda tetap menutup mata dalam meditasi sepanjang pagi ini. Bahkan jika labu melayang, Anda tidak akan melihatnya. Tapi dia malah berkata, "Sangat bagus. Wang Lin, makanlah dulu. Lalu, periksa di sore hari." Wang Lin menanggapi dengan suara. Dia masuk ke kamarnya dan melihat ada meja dengan 4 hidangan daging dan sayuran dan bahkan sup yang akan membuat siapapun lapar. Dia tidak bertanya siapa yang membawa makanan itu, tetapi dengan cepat memakannya dan bahkan meminum semua supnya sebelum berbaring di tempat tidurnya untuk tidur sebentar. Tubuh Sun Dazu tampak seperti hantu. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berpikir, orang tua ini mengikuti aturan sekte, jadi saya tidak akan meracuni makanan Anda, tetapi saya dapat memasukkan obat-obatan yang akan menghalangi penyerapan energi spiritual Anda. Dengan kemampuan rata-rata Anda dan obat-obatan saya, Anda tidak akan pernah bisa melewati lapisan ketiga kondensasi Qi. Anda akan selamanya di bawah kendali saya. Setelah 1 jam, Wang Lin bangun. Dia meluruskan pakaiannya dan berjalan kembali ke mata air, lalu mulai berkultivasi lagi. Dia berkultivasi sampai hari gelap sebelum bangun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke hutan di gunung. Sun Dazu, yang sedang duduk di pohon terdekat, diam-diam mengikuti Wang Lin. Wang Lin perlahan-lahan berbelok ke kanan dan ke kiri di gunung dan melihat ke kiri dan ke kanan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi bahagia saat dia sampai di pohon anggur yang penuh dengan labu. Dia mengambil labu kecil yang kelihatannya bagus, lalu cepat-cepat pergi. Setelah dia pergi, Sun Dazu sangat bingung. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, labu itu terlihat sangat normal. Dia membawa beberapa labu dan menghilang. Wang Lin mengikuti jalan pegunungan dan kembali ke sekte dalam waktu singkat. Dia mengabaikan kata-kata semua murid lainnya. Setelah memasuki taman ramuan, dia melihat wajah cemberut Sun Dazu memelototinya. Wang Lin segera dengan hormat menyerahkan labu tersebut kepada sesepuh dan berkata, "Guru, keberuntungan saya sore ini cukup bagus. Meskipun saya tidak dapat menemukannya di musim semi, saya berjalan mengelilingi gunung dan menemukan banyak labu. Yang ini paling mirip dengan yang saya miliki sebelumnya. Guru, bagaimana kabarnya?" Sun Dazu hampir kehilangan kesabarannya, tetapi menelannya dan nyaris tidak bisa tersenyum. Ia mengambil labu tersebut dan melemparkannya ke samping tanpa melihat, lalu berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, "Labu yang saya inginkan adalah yang diisi dengan energi spiritual seperti sebelumnya. Mengapa saya ingin labu acak?" Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia akhirnya meneriakkan beberapa kata terakhir. Dia menghabiskan sepanjang hari mengikuti anak ini dan ditipu olehnya untuk memetik dan menguji beberapa labu biasa. Ketika dia memikirkan labu itu, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tidak peduli bagaimana dia memandang labu dalam perjalanan pulang, mereka terlihat normal. Dia bahkan mengosongkannya untuk diisi dengan mata air. Dia ditemukan oleh sesama saudara magang dan ditertawakan. Wang Lin mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia memasang wajah polos saat dia berkata, "Saya tidak tahu apa itu energi spiritual. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi saya batu roh jika saya membawakan Anda labu. Bagaimana jika Anda menjelaskan kepada saya apa itu energi spiritual?" Sun Dazu merasa pusing. Dia serius menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia mulai curiga bahwa labu itu benar-benar satu-satunya dan diambil dengan keberuntungan oleh anak bodoh ini. Setelah merenung sedikit, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wang Lin masuk akal. Hanya setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, seseorang dapat mendeteksi energi spiritual di sekitarnya.
Setelah memikirkannya, dia menyesal memasukkan obat ke dalam makanannya. Bakat anak ini sudah buruk, dan sekarang dengan obat itu, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sun Dazu menghela nafas, tapi dia tidak mau menyerah. Dia dengan ragu-ragu mengeluarkan batu roh berkualitas rendah dan melemparkannya ke Wang Lin. Ini adalah Spirit Stone kualitas rendah yang dijanjikan. Ambil ini untuk mengolah dan dengan cepat mengolah ke lapisan pertama kondensasi Qi. Wang Lin dengan cepat mengambilnya dan kembali ke kamarnya setelah mengucapkan terima kasih. Sun Dazu hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah satu-satunya cara untuk melihat apakah dia berbohong. Pencarian jiwa adalah teknik abadi sederhana. Kemungkinan hasil terburuk untuk orang yang digunakannya adalah kematian karena jiwa mereka hancur. Yang terbaik akan menjadi orang yang terbelakang. Tetapi teknik jiwa ini juga memiliki kekurangan. Sebelum seseorang mencapai tahap formasi inti, jika digunakan pada manusia, pengguna akan menderita kerusakan yang sama dengan targetnya. Jika seseorang berada di tahap formasi inti, maka itu tidak menjadi masalah. Namun, itu hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup, dan setiap kali digunakan, pengguna akan kehilangan 1 tingkat kultivasi. Wang Lin duduk bersila di kamarnya. Tidak peduli bagaimana dia mengamati batak istimewa sama sekali. Namun, saat dia memegangnya, dia merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Dia mulai berkultivasi. Malam berlalu, Wang Lin menghela napas. Dia masih tidak merasakan semut merayap di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya. Dia tersenyum pahit. Pada saat itu, seseorang membuka pintu. Sun Dazu masuk dengan ekspresi gelap, membawa semangkuk cairan hitam. Minumlah ini. Wang Lin tercengang. Dia dengan hati-hati melihatnya. Sebelum mengambilnya, dia bertanya, "Guru, apa ini?" Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin dan menjadi marah. Dia berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyakitimu? Jika bukan untuk membantu Anda mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menghabiskan sepanjang malam dan membuang-buang tumbuhan berharga untuk membuat obat ini?" Wang Lin ragu-ragu dan melihat tatapan tidak ramah Sun Dazu. Dia mengambil mangkuk dan meminum obatnya. Setelah dia selesai meminumnya, dia merasakan perasaan terbakar keluar dari perutnya. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa haus. Seolah-olah dia sedang dipanggang dalam api. Visinya menjadi hitam. Dia menjatuhkan mangkuk dan merasa seolah-olah akan tertidur. "Cepat kultivasi. Aku akan membantumu menyerap." Sun Dazu dengan enggan meletakkan tangannya di dada Wang Lin. Perasaan dingin memasuki kepala Wang Lin, menjernihkan pikirannya. Dia segera mulai berkultivasi. Sun Dazu dengan sedih memandangi mangkuk di lantai. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas rendah dan meletakkannya di sekitar Wang Lin. Dia berpikir, "Wah, kali ini saya banyak berinvestasi untuk Anda. Di masa depan, lebih baik Anda membalas saya untuk semua ini." Setelah beberapa saat, perasaan semut merayap di tubuhnya datang. Sun Dazu dapat dengan jelas merasakan tubuh Wang Lin yang memadatkan energi spiritual dari obat tersebut. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, Qi busuk muncul di dalam tubuh Wang Lin dan dengan cepat menghancurkan Qi yang mengembun. Wajah Sun Dazu pahit. Dia tahu bahwa sumber Qi busuk adalah Qi yang menghancurkan rumput yang dia tempatkan di makanan Wang Lin kemarin. Setelah semua energi spiritual dari obat tersebut habis, masih belum ada Qi yang terkondensasi di tubuh Wang Lin. Sun Dazu menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dengan perasaan campur aduk. Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan dan sangat nyaman. Dia akan berterima kasih kepada Sun Dazu ketika dia melihat wajah pahit tetua itu. Sun Dazu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sun Dazu. Dia berjalan keluar dan berteriak, "Guru, saya akan pergi ke mata air dan melihat bagaimana keberuntungan saya hari ini." Sun Dazu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi gerbang ke taman terbuka tanpa suara. Saat dia berjalan keluar, Sun Dazu masih mengikuti di belakangnya, tidak mau menyerah. 1 bulan berlalu dengan cepat. Di bulan itu, Wang Lin pergi ke mata air untuk berkultivasi setiap hari, dan Sun Dazu mengikutinya setiap hari. Dia menjadi semakin kecewa setiap hari.
Sepanjang bulan, dia memberi Wang Lin obat setiap hari untuk membantunya memadatkan Qi, tetapi semuanya gagal. Emosi Sun Dazu menjadi semakin buruk. Hal terpenting yang diperhatikan Sun Dazu adalah bahwa energi spiritual di labu perlahan-lahan menghilang. Hanya dalam waktu 1 bulan, mata air yang memenuhi labu tersebut keluar hanya sebagai mata air. Akhirnya, labu menjadi sama seperti labu biasa. Sun Dazu kecewa. Setelah menganalisanya, dia menebak bahwa ini adalah labu normal, tetapi entah bagaimana diisi dengan energi spiritual. Anak ini pasti tersandung oleh keberuntungan murni. Kemungkinan dia memiliki lebih banyak labu seperti ini sangat rendah. Dia semakin yakin bahwa ini benar, menyebabkan hatinya sakit. Bulan ini, dia tidak melakukan apa-apa selain memata-matai Wang Lin dan membuatkan obat untuknya. Sekarang, semua usaha itu sia-sia. Dia dengan marah memanggil Wang Lin. Dia menegurnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, melemparkannya keluar halaman. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan marah. Sekarang, dia sudah hilang dari pandangan dan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia benar-benar melupakan murid itu. Dia berpikir lagi, meskipun Wang Lin telah minum obat selama sebulan penuh, masih butuh 8-10 tahun bagi Wang Lin untuk mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kecuali dia terus meminum obat tersebut. Wang Lin juga sangat senang. Meskipun dia ditendang dari halaman dan banyak murid kehormatan yang mengejeknya sepanjang bulan, dia telah belajar banyak tentang kultivasi. Dia belajar bahwa ada 5 tahap, kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, jiwa yang baru lahir, dan pembentukan roh. Di seluruh Hang Yue Sekte, hanya ada 2 ahli tahap formasi inti. Mereka berdua tinggal di puncak gunung, tempat dengan jumlah energi spiritual tertinggi. Mereka selalu berada di balik pintu tertutup, berlatih, dan tidak pernah peduli dengan masalah sekte. Hanya ada 10 orang di sekte yang telah mencapai tahap pendirian yayasan. Mereka memegang posisi tertinggi kedua dan dapat menikmati hak istimewa, seperti menggunakan harta sihir yang mereka inginkan. Selain orang-orang itu, semua orang terjebak di tahap Qi kondensasi. Bahkan Sun Dazu hanya berada di lapisan kelima kondensasi Qi. Budidaya tidak hanya sangat sulit, tetapi juga memakan banyak waktu. Jika seseorang memiliki bakat yang tidak memadai, mereka tidak akan memiliki cukup tahun dalam hidup mereka untuk berkultivasi. Pendirian yayasan bahkan lebih sulit daripada kondensasi Qi, karena seseorang tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang cukup, tetapi juga keberuntungan dan persepsi untuk berhasil. Wang Lin tahu pentingnya energi spiritual. Dia ingin segera memulihkan manik batu itu. Dia mungkin masih belum memiliki energi spiritual di tubuhnya, tetapi dia percaya bahwa selama dia terus meminum air yang diperkuat oleh manik-manik, prosesnya akan semakin cepat. Yang disebut kondensasi Qi hanya mengumpulkan energi spiritual. Dari reaksi Sun Dazu, air tempat manik-manik batu direndam pasti mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi sangat bersemangat, dan melupakan mata air tempat dia menyembunyikan manik batu. Ada 3 labu penuh embun. Itu pasti mengandung lebih banyak energi spiritual. Jika dia meminumnya, itu tidak akan lebih buruk daripada obat yang dia minum sebulan penuh, kemungkinan besar bahkan lebih baik. Itulah mengapa dia tidak merasa buruk karena diusir. Bahkan, dia merasakan kegembiraan. Dia adalah murid batin, jadi dia tidak harus tinggal di halaman utama. Dia bisa tinggal di salah satu dari 5 yard lapangan lainnya. Dia memilih rumah terpencil dekat dengan gerbang timur halaman. Murid batin mendapat perlakuan berbeda tergantung pada warna pakaian mereka. Dia belajar dari Sun Dazu bulan lalu bahwa pada tanggal 10 setiap bulan, setiap murid batin dapat pergi dan mengambil pecahan batu roh tingkat rendah dan pil pengumpul Qi. Setelah menyimpan 10 pecahan batu roh, seseorang bisa pergi ke sesepuh manapun untuk menukarnya dengan batu roh berkualitas rendah. Setelah Wang Lin membersihkan rumahnya, dia tidak langsung mencari manik batu. Dia takut Sun Dazu masih memata-matai dia. Dia melanjutkan rutinitas kultivasi normalnya di musim semi pada siang hari, dan terus berkultivasi di rumahnya pada malam hari. Faktanya, Sun Dazu tidak mau menyerah. Dia memata-matai dia selama 10 hari lagi sebelum akhirnya menyerah. 1 bulan kemudian, Wang Lin menyelinap keluar di tengah malam. Setelah melakukan banyak belokan kiri dan kanan di gunung, dia mengambil manik-manik batu dan labu tanpa ada yang menyadarinya.
Setelah berhati-hati selama beberapa hari, dia menyadari bahwa tidak ada kelainan, dan akhirnya bisa rileks. Dia tidak lagi pergi ke mata air, tetapi tinggal di rumah untuk mempelajari manik-manik batu sepanjang hari. Wang Lin menyentuh manik itu dan segera menyadari bahwa jumlah awan meningkat dari 7 menjadi 9 kelembaban yang tinggi di gunung, memungkinkan manik-manik menyerap banyak air. Adapun ketiga labu tersebut, saat Wang Lin membukanya, ia menemukan bahwa embun di dalamnya telah menjadi lengket, terutama yang mengandung embun pagi. Hampir menjadi seperti jeli. Wang Lin memandangi manik batu itu, lalu ketiga labu itu. Dia mulai bersemangat. Jika manik batu perlu menyerap air, bagaimana jika air dari ketiga labu tersebut digunakan? Apakah itu akan menyebabkan awan ke-10 muncul? Jantungnya berdegup kencang. Manik itu sudah sangat kecil. Saat ini, 9 awan menutupi hampir seluruh manik. Hanya ada ruang seukuran kuku yang tersisa di manik itu. Wang Lin menduga disitulah awan ke-10 akan berada. Kami merenung sedikit. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika ada 10 awan. Tidak ada lagi ruang untuk awan ke-11, jadi awan ke-10 pasti yang terakhir. Tapi hari ini adalah hari untuk mengambil pecahan batu roh. Wang Lin memperhatikan hari mulai gelap di luar. Dia menyimpan manik-manik batu dan labu di tasnya sebelum meninggalkan ruangan. Dia sekarang tahu sekte itu dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, dia sampai di halaman utama. Dia dengan cepat berlari menuju rumah Pil sebelum hari gelap. Sebelum dia sampai di sana, dia mendengar suara yang dikenalnya dari kejauhan. Saudari magang Zhou, Tuan mengizinkanku mengikuti pelatihan tertutup selama 3 bulan untuk mengisi lapisan pertama kondensasi Qi, tapi aku terus memikirkanmu. Saya tidak bisa menenangkan hati saya sepanjang waktu. Saya ingin segera mencapai lapisan pertama kondensasi Qi agar saya dapat melihat Anda. Tadi malam, saya akhirnya mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, jadi saya bergegas keluar untuk mengumpulkan bunga ini untuk Anda di pegunungan. Lihatlah betapa cantiknya bunganya. Ada ular besar yang menjaga bunga itu, jadi saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Lihat, bahkan si kuku terluka karenanya. Wang Lin mengerutkan kening dan berhenti. Dia mencibir di dalam hatinya dan terus berjalan. Kemudian, terdengar suara perempuan yang tajam. Saudara magang Wang, keluarga saya adalah keluarga dokter. Bunga ini jelas merupakan bunga yang sangat umum disebut Asuka. Saya melihat banyak dari mereka ketika saya mendaki gunung. Ini pertama kalinya aku mendengar ular menjaganya. Jika itu benar, maka sekte Heng Yue kami akan dipenuhi dengan ular. Kakak magang Zhou, jangan percaya padanya. Saat itu, Wang Lin berjalan ke halaman rumah Pil. Ada 4 orang lainnya di sana, 2 pria dan 2 wanita, semuanya mengenakan pakaian merah. Salah satu laki-laki tampak sangat tampan dan terawat. Dia sangat malu dan akan membalas, tapi kemudian dia melihat Wang Lin. Tiba-tiba, dia menatap pintu dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, Wang Lin, kamu kenapa kamu di sini? Kamu harus di rumah melakukan pekerjaan tukang kayu dengan ayahmu. Salah satu gadis di samping berkata, Wang Lin, jadi kaulah yang menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri, lalu menjadi murid batin dengan menjilat Elder Sun. Rambut hitam mengkilatnya diikat ekor kuda. Dia memiliki alis tebal dan mata hitam besar. Dia sangat cantik. Wajah 2 lainnya penuh dengan keterkejutan, tatapan terkunci pada Wang Lin. Salah satu gadis memiliki mata besar seperti anak kecil, dihiasi bulu mata yang indah. Matanya seperti 2 bola kristal, dan terlihat tertarik. Wajah Wang Lin tampak datar saat dia mengamati orang-orang di depannya. Saat dia mendengar suara gadis itu, dia menyadari bahwa gadis itu yang mengejek Wang Zuo. Tapi melihatnya, dia terlihat sangat familiar. Wang Lin berpikir dengan hati-hati dan mengingat bahwa dialah yang telah dipilih selama pemilihan murid beberapa bulan yang lalu. Setelah mengenalinya, dia menyimpulkan bahwa yang lainnya pasti adalah saudara perempuan magang Zhou, yang kepadanya Wang Zuo mencoba memberikan bunga itu. Bersambung.